وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Mereka berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Manunzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam mundzirin. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa ajab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kalau sekarang mereka yang sikapnya seperti itu, mengejek, mengolok-olok, dan menghina para pembawa Al-Quran, mereka menyebut kepada orang yang mendakwakan Al-Quran itu sebagai orang gila. Malaikat saja turunkan sekalian ejek mereka. Padahal malaikat itu punya tugas tersendiri, diantaranya menurunkan siksa. Ketika perang Badar, malaikat turun membantu pasukan muslimin. Orang-orang yang menghina ini mati dan tidak bisa menghindar dari siksa Allah. Enteng sekali mereka melecehkan risalah Allah ini. Mereka pikir Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu dari Allah. Allah yang menentukan siapa yang layak dari petugasnya untuk membawa dan menyampaikan Al-Quran. Allah yang akan menjaganya dari kesalahan dan penyimpangan. Dia pula yang menjaga para pembawa Al-Quran dari kegilaan dan lain sebagainya. Walaqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Wa ma yatihim rasulin illa kanu bihi yastahjiun. Dan tidak datang seorang rasul pun melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan perolok-olokan ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Ayu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepadanya, dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu. Allah menghibur hati Rasul di saat beliau menghadapi tantangan dari orang-orang yang mendustakannya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, bahwa dia telah mengutus rasul-rasulnya di kalangan umat-umat terdahulu sebelumnya. Dan sungguhnya tidak sekali-kali datang kepada suatu umat seorang rasul, melainkan mereka mendustakan dan memperolok-olokkannya. Kemudian Allah memberitahukan bahwa dia telah memasukkan rasa ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu mereka yang ingkar dan menyombongkan dirinya, tidak mau mengikuti hidayah. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'ruzun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Aqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun masurun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Allah menceritakan perihal kuatnya kekafiran, keingkaran, dan kesombongan orang-orang kafir terhadap perkara yang hak, bahwa seandainya dibukakan bagi mereka sebuah pintu ke langit lalu mereka menaikinya, niscaya mereka tetap tidak akan mempercayainya. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa pandangan mereka telah dikaburkan dengan sihir. Inilah gambaran penentangan yang sangat keras dari mereka terhadap dakwah Al-Quran. Sehingga para petugas dakwah membawa risalah dakwah Al-Quran enjoy saja dalam berdakwah. Tidak perlu memikirkan atau bahkan berhenti berdakwah hanya karena sikap mereka yang menolak dakwah kita. Penolakan itu biasa, bukan berarti Al-Quran yang salah. Kenapa mereka menolak dakwah? Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.